Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah khaliqil anam. Al-malikul hukam wa ajili ila nirina Allah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu dzul jalali wal iqram. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh al-mab'usu bisal Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun li jama'ati salatil jumu'ah hasadakumullah fi tuli hayatikum. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wadkhulul jannata bisalamin aminin. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulhijjah akan segera kita jelang, di mana di bulan itu ada banyak peristiwa yang perlu kita kenang dan kita perlu teladani. Peristiwa itu adalah bermula dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Seorang nabi yang terkenal dengan gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim adalah satu peristiwa seorang hamba yang begitu pasrah terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Satu kepasrahan yang tidak ada kata tapi. Satu kepasrahan yang tidak memiliki sebuah transaksi, kecuali itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rangkaian-rangkaian yang terjadi pada bulan Dzulhijjah adalah rangkaian ibadah yang bersifat kepasrahan. Di sana ada ibadah kurban. Di sana ada pelaksanaan ibadah haji. Syahadat. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang terkenal menjadi gelar Khalilullah, kekasih Allah. Malaikat begitu heran, kenapa seorang Ibrahim mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kasih Allah. Maka malaikat kemudian Jibril turun mencari seorang nabi yang dapat gelar Khalilullah. Dialah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim adalah seorang sosok yang begitu amat sangat mencintai umatnya. Ibrahim yang begitu rajin bersedekah. Malaikat datang kepada Ibrahim menyamar menjadi segerombolan manusia. Kemudian mereka meminta tolong Ibrahim. Kami dalam keadaan lapar dan paceklik, tolong bantu kami. Maka Ibrahim berkata, ambil yang belakang sana. Ada apa? Ada kambing. Maka diambillah kambing seluruhnya oleh orang-orang musafir ini. Di hari berikutnya, para malaikat kemudian menyamar kembali minta bantuan pada Ibrahim. Maka Ibrahim berkata, ambil apa yang ada di belakang rumah saya. Maka didapatinya sapi diambil. 3 kali malaikat menyamar. Maka kambingnya, untanya, biri-birinya habis. Malaikat pun begitu yakin kenapa Allah memberikan gelar kepada Ibrahim menjadi makhluk yang bernama Khalilullah. Karena Ibrahim adalah makhluk yang begitu pasrah dan cinta kepada umatnya. Saat heboh masyarakat Hebron ketika itu, maka Ibrahim berkata, jangankan kambing, jangankan unta, jangankan biri-biri. Kelak suatu saat nanti Allah berikan kepada saya seorang anak, di mana anak itu aku tunggu bertahun-tahun, tetapi ketika Allah minta, maka aku akan berikan kepadanya. Inilah ujian pertama seorang Ibrahim. Sebelumnya Ibrahim alaihissalam diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat mendapatkan seorang anak Ismail. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hijrah dari Syam dari Palestina, di mana jarak itu adalah 1.500 km ditempuh dengan kendaraan bermobil. Kita baru bisa menempuh kurang lebih sekitar jarak kurang lebih kalau jalan kaki 40 hari lamanya. Ibrahim dalam usia 86 tahun melakukan perjalanan yang panjang. Sampailah di suatu tempat yang bernama Bakkah. Bakkah terdiri dari 2 kata. Yang pertama, Bakkah adalah pohon yang tumbuh saat itu. Dan Bakkah artinya adalah makanul buka, tempat orang menangis saat itu. Maka kemudian Ibrahim diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan anak dan istri tercintanya di tempat yang tandus saat itu. Sebenarnya kalau mau jujur, siapa yang tega meninggalkan anak kecil yang baru dilahirkan? Siapa yang tega meninggalkan seorang istri di padang pasir yang begitu tandus? Maka saat sang istri tercinta Siti Hajar menanyakan, wahai suamiku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kemudian Ibrahim tidak menjawab. Tetapi kemudian saat pertanyaan, Allahu amaruka bihada. Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Maka Ibrahim menjawab bahwa benar ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah perpasrahan yang pertama Ibrahim adalah saat diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan anak tercinta dan istri tercinta di satu tempat yang bernama Bakkah, yang hari ini bernama Makkatul Mukarramah, di mana tempat itu adalah tempat di mana manusia, bahkan jutaan manusia menangis dan menangis tanda dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ujian kepasangan yang kedua Ibrahim adalah saat kemudian berlama-lama meninggalkan anak tercintanya. Kemudian di usia 100 lebih diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menengok anak tercintanya yang bernama Ibrahim alaihissalam. Saat baru berjumpa,
Saat saya baru berpelukan dengan anak tercinta, maka datanglah satu mimpi. Kemudian ada sebuah dialog yang luar biasa yang kita kenal. Ya bunayya, inni ara fi manam anni adbahu fangdur mada tara. Wahai anakku tercinta, betapa aku merindukanmu, betapa lama aku meninggalkanmu. Hari ini ada perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala di mana aku untuk menyembelihmu. Maka saat itu adalah pengorbanan yang luar biasa. Seorang ayah diminta untuk menyembelih anak tercintanya, dan seorang anak yang mau merelakan untuk disembelih oleh ayah tercintanya. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan bahwa kita diminta untuk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepasrahan kita adalah sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Kepasrahan untuk sujud dan mendirikan Ka'bah, kepasrahan untuk menyembelih anaknya. Maka hari ini umat Rasulullah SAW hanya diminta untuk pasrah pada dua sisi. Yang pertama, bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, mereka pasrah untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk terbang menuju Makkahul Mukarramah. Mereka pasrah untuk mencurahkan tenaga dan fisiknya. Mereka pasrah untuk meninggalkan tanah akhirnya. Mereka pasrah untuk bercapek-capek ria di sana. Tidak ada kata tapi, dan kepasan itu adalah tidak ada ujung permintaan. Bagi mereka hari ini yang ada di tanah air, yang tidak melaksanakan ibadah haji, bersiaplah untuk melaksanakan ibadah kepasrahan yang bernama kurban. Qaruba yaqrubu qurbana. Ibadah kepasrahan yang menandakan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, berkorbanlah. Berkorbanlah. Kita diminta berkorban tidak seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyembelih anaknya. Kita hanya diminta untuk berkurban, menandakan dekatnya kita kepada Allah dengan simbol membeli kambing, kemudian menyembelihnya. Berapa harga kambing? Simbol kepasrahan kita hanya harga 3 juta rupiah. Andaikan kita bagi 3 juta dibagi 12 bulan, dibagi 30 hari, maka angkanya hanya 8.333 kali 7.000. Apakah hari ini kita akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, aku ingin dekat kepada Engkau. Aku ingin dianggap sebagai kekasihmu, dan hari ini aku pasrah kepadamu." Tetapi di ujung perjalanan, saat kita diminta hanya mengumpulkan 8.333.000 saja, ternyata kita masih katakan bahwa kami miskin, kami tidak mampu, dan kami tidak bang. Halo, apa kabar dengan rokok sigaret yang kita beli setiap hari? Apa kabar dengan pulsa yang kita beli setiap bulan? Apa kabar dengan nasi uduk yang kita beli setiap hari? Apa kabar dengan apa yang kita beli setiap hari? Berapa jumlah yang kita beri? Tapi saat kemudian kita mengatakan dekat kepada Allah, hanya sekedar menyembelih binatang kurban, kita masih mengatakan miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Dzulhijjah datang kepada kita. Kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk menyisihkan harta dan rizki kita, untuk menunjukkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsana kalamak mallah malikil mandar. Wa biqali yahtadi muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aku qouli hada wa nastaghfir wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu was-sami'un basir. Ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna biittihadi wa bi'tisami bihabbil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wadkhulul jannata bisalamin aminin. Sidang Jumat, marilah di hari yang berkah, di waktu yang berkah,
saat kita duduk bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita. Allah kuatkan batin kita. Allah relakan sebagian harta kita untuk kemudian kita berkurban. Kemudian menyisihkan harta kita. Kemudian kita persembahkan apa yang kita beli. Kita persembahkan darah. Kita persembahkan daging. Kita persembahkan apa yang kita kurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyatukan hati dan jiwa dan kemudian berkata bahwa apapun yang dikehendaki oleh Allah, harta kita, apa yang kita cari adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ini semuanya Allah akan limpahkan rizki yang berkah, rizki yang banyak, rizki yang mudah, di mana rizki itu datang dari Allah karena Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li'azami sultani. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tadarru'ana wa tamim taqsirna ya Allah. Irhamna ya Allah. Irhamna ya Allah. Irhamna ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al qaumi. Rabbana ya Karim, limpahkan rizki kepada kami. Mudahkan rizki kepada kami ya Allah. Mudahkan rizki yang berkah ya Allah. Mudahkan kepada kami rizki yang berlimpah ya Allah. Rabbana ya Karim, berikan kepada kami kekuatan ya Rabb untuk berkurban kepada Engkau ya Allah. Untuk mempersembahkan ya Allah binatang kurban kepadamu ya Rabb. Rabbana ya Karim, berikan kepada kami kemudahan di dalam mencapai kebaikan. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni segala kedoliman kami ya Allah. Kedoliman atas harta yang kami miliki, atas rezeki yang kami miliki ya Allah. Kemudian kami jauh kepada Engkau. Rabbana ya Karim, berikan kepada kami ya Allah kebaikan dunia kami, kebaikan akhirat kami ya Allah. Berikan harta kami, harta yang berlimpah dan manfaat. Anak-anak yang saleh dan salehah, keberkahan dalam kehidupan kami. Dan Kau tutup hidup kami dengan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuru ala ni'matikum wa la dzikrallahi akbar. Aqimus shalah.